Halo, selamat datang di channel Andre Nugros. Dan di video kali ini Mas Anu ingin ngebahas tentang tanda ketika seseorang sedang kecanduan seks atau seks edik. Kecanduan seks yang Mas Anu maksud adalah kurangnya kontrol atas pikiran, dorongan, dan perilaku seksual. Soalnya kalau kita ngomongin keinginan seksual, itu kan adalah hal yang alami. Dan itu berbeda dengan kecanduan seks. Kalau kecanduan seks hanya mengacu pada perilaku yang dilakukan secara berlebihan dan secara signifikan berdampak negatif pada kehidupan. Seseorang dengan kecanduan seks biasanya memiliki keinginan untuk selalu dirangsang secara seksual. Dan kecanduan seks dapat datang dalam berbagai bentuk, misalnya berfantasi, masturbasi, berpegangan tangan, cium pipi, berpelukan, cium bibir, petting, berhubungan intim, kemudian dunia prostitusi, menonton atau mengonsumsi pornografi. Kemudian yang selanjutnya eksibisionis. Jadi eksibisionis itu memiliki dorongan atau fantasi dan tindakan untuk memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain. Kemudian ada juga voyeurism, yakni gangguan psikoseksual, di mana seseorang mendapatkan kepuasan seksual dari mengamati atau mengintip organ seks dan tindakan seks orang lain secara diam-diam. Jadi apa aja sih kondisi yang bakalan terjadi kepada seorang pecandu seks? Ini dia. Yang pertama, seseorang yang berurusan dengan kecanduan seks mungkin akan mendapati diri mereka yang tadi Mas Anu bilang, terus-menerus berpikir tentang seks. Dan itu akan mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Yang kedua, mereka akan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk seks. Artinya seorang pecandu seks akan menghabiskan waktu dan mencoba untuk berhubungan seks terus-menerus. Atau melakukan aktivitas seks seperti masturbasi dan melihat konten porno. Yang ketiga, biasanya keinginan seksual diselingi dengan perasaan cemas, malu, depresi, atau menyesal. Jadi, seorang pecandu seks yang merasa kesulitan mengendalikan dorongan seksualnya bisa saja menunjukkan tanda-tanda depresi, kecemasan, atau bahkan ide bunuh diri. Yang keempat, seorang pecandu seks kemungkinan akan lalai dalam tanggung jawab di sekolahnya mungkin, pekerjaan, atau kehidupan pribadi mereka. Atau bisa jadi mereka akan menarik diri secara sosial. Jadi mereka biasanya akan memprioritaskan perilaku seksual daripada bentuk relaksasi atau hobi mereka yang lainnya. Dan akibatnya hubungan dengan teman, keluarga, dan pasangan bakalan terganggu karena hal ini. Yang kelima, sering masturbasi. Hati-hati. Walaupun masturbasi bisa menjadi cara untuk mengeksplorasi seksualitas dan mengekspresikan dorongan seksual, namun masturbasi berlebihan bisa menjadi tanda kecanduan seksual. Yang keenam, terlibat dalam perilaku beresiko atau tidak pantas dalam beberapa kasus, misalnya eksibisionisme tadi, atau seks di ruang publik, seks tanpa perlindungan, dan seks dengan pekerja seks komersial. Yang ketujuh, selingkuh. Seseorang dengan kecanduan seksual mungkin merasa terdorong untuk selalu berhubungan seks dengan pasangan yang baru. Mereka akan mencari pasangan, dalam tanda kutip, pasangan satu malam, secara teratur karena dorongan seksualnya tadi. Yang kedelapan, orang yang kecanduan seksual bisa saja terlibat dalam kegiatan kriminal atau kekerasan seksual. Contohnya menguntit, pemerkosaan, atau bahkan pencabulan anak. Beberapa pelaku seksual memang bisa jadi adalah pecandu seks juga. Namun pada dasarnya, seorang pecandu seks dapat diubah atau diobati, meskipun mungkin memerlukan perawatan dari profesional seperti psikolog, psikiater, atau seks terapis. Nah, itu tadi beberapa tanda ketika seseorang sedang kecanduan seks atau seks edik. Mas Anu sih berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja lah. Jadi semuanya balance gitu. Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai ketemu di video yang lainnya teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman merasa menyukai video ini, bisa like dan subscribe channel Andre Nugros ini supaya channel ini bisa semakin maju. Oke teman-teman, dadah!